Selamat malam ibu-ibu yang saya hormati. Sebelum kita melakukan mediasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu sebagai mediator. Saya Muhammad Rajim yang telah ibu-ibu pilih sebagai mediator, dan saya berikan kesempatan ini untuk ibu-ibu memperkenalkan diri. Silakan kepada si penggugat terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rara sebagai penggugat dalam kasus ini. Dan perkenalkan, nama saya Almira Sada sebagai tergugat dalam kasus ini. Jadi baiklah, langsung saja saya jelaskan bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, perdata diajukan tingkat pertama wajib terlebih dahulu untuk melakukan mediasi. Dan kali ini karena kita sepakati untuk menunjuk saya sebagai mediator. Selanjutnya yaitu saya jelaskan bagaimana mediator itu adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa di mana dua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menentukan titik temu. Saya selaku sebagai mediator akan memfasilitasi negosiasi ini, dan saya akan merahasiakan apapun yang terjadi di dalam mediasi ini kecuali para pihak memintanya. Namun sebelum saya memulai mediasi, saya akan menyerahkan aturan di dalam mediasi kali ini. Silakan. Untuk dari saya tidak memperbolehkan membawa senjata tajam dan tidak boleh berkata kasar. Dan untuk saya meminta untuk tidak boleh mendengar pembicaraan. Oke, kita setujui dan kita sepakati aturan tersebut untuk kali ini. Saya setuju, Pak. Baiklah, kita mulai mediasi malam ini. Bagaimana kalau kita mendengarkan dari penggugat terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangannya? Bagaimana tergugat? Apakah setuju? Iya, Pak. Silakan. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Jadi begini, tergugat ini sampai saat ini masih terikat hutang piutang dengan saya. Padahal pada surat perjanjian Ibu ini sepakat untuk melunasi pada tanggal 6 Januari 2023 yang lalu. Namun sampai pada saat ini dan sudah jatuh tempo, tergugat tidak ada iktikat untuk melunasi hutangnya. Saya setelah beberapa kali melakukan somasi kepada tergugat, namun sampai sekarang saya tidak mendapatkan penjelasan apapun dari tergugat. Oke, baiklah. Artinya ibu sangat kecewa. Iya, sangat kecewa. Dan ibu menginginkan agar pembayaran cepat dilakukan. Betul itu ibu? Iya, karena hutang dari ibu ini lumayan jumlahnya. Lalu di surat perjanjian pun ibu sepakat untuk segera melunasi utang-utang beserta bunga saat jatuh temponya. Oke, baiklah, setelah kita mendengarkan penjelasan dari ibu, selanjutnya kita berikan kesempatan untuk ibu menyampaikan hal-hal yang perlu kita ketahui. Silakan. Terus terang, Pak, saya sangat kecewa atas tindakan ibu ini. Apakah ia tidak ada jalan lain selain melakukan gugatan? Masih banyak jalan alternatif, berunding misalnya. Dan saya pikir lebih dewasa untuk mendapatkan jalan keluar yang baik tanpa mencederai harga diri saya. Ibu, untuk sebelumnya mohon maaf, jangan berdalih. Saya sudah 3 kali untuk melayangkan surat teguran terhadap ibu. Kalau ibu memang ada itikat baik, seharusnya ibu memberikan respon yang baik juga, bukan justru berdiam diri dan memberikan kesan tidak bertanggung jawab. Ibu harap tenang. Kalau pihak satu bicara, maka pihak yang lain harus mendengarkan agar dapat mengerti kemauan dari masing-masing pihak. Kalau ibu tetap seperti ini, maka tahap mediasi ini tidak bisa kita lanjutkan. Bu Bena bakal mau lanjutkan atau tidak? Tidak ada lanjutkan. Baiklah, silakan ibu lanjutkan penjelasannya. Baik, Pak. Jadi begini, saya menyadari betul atas keterlambatan saya dalam pelunasan hutang tersebut. Namun, saya juga tidak membenarkan atas tindakan ibu yang menggugat saya, karena gugatan ini nama baik saya tercoreng. Oh, jadi usaha ibu kurang dihargai dan perlu menjaga nama baik. Kemudian ibu menginginkan kedua pihak menjaga nama baik. Apakah benar itu ibu? Iya, Pak, sangat benar. Itu yang saya sangat harapkan. Setelah saya mendengar penjelasan dari pihak ibu, saya menemukan beberapa kesepahaman
awal, yaitu yang pertama, ibu menginginkan adanya hubungan baik. Yang kedua, ibu ingin agar masalah cepat terselesaikan, begitu kan yang kalian maksud? Ya, gitu. Terus, Baiklah, selanjutnya ibu tergugat dan penggugat, sebelumnya perkara ini terjadi, apakah ibu menganggap pihak ibu sebagai terutang yang dapat dipercaya, dan sebaliknya pihak ibu menganggap ibu sebagai pemberi hutang yang bisa diajak kerjasama? Kalau boleh saya bertanya, mungkin kelanjutan hutang piutang tersebut di kemudian hari. seperti yang sudah saya katakan tadi, ibu ini harus sesegera mungkin dapat melunasi hutang-hutangnya, karena ini sudah sangat jauh lewat dari jatuh temponya. Baik, jadi ibu menginginkan agar hutang cepat terlunasi, benar kan ibu? Baik, mengenai penjelasan dari ibu penggugat, apakah pihak ibu ada tanggapan? Iya Pak, sebenarnya saya sangat kecewa terhadap ini karena terlalu gegabah dalam mengambil tindakan. Jadi masalah ini kan bisa dibicarakan baik-baik. Dari penjelasan ibu, saya dapat menyimpulkan bahwa jika masalah hutang piutang cepat diselesaikan, maka hubungan baik antara ibu penggugat dan tergugat dapat dilanjutkan. Apakah benar? Iya benar. Baik, jika demikian ada itikat baik antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya izinkan saya untuk menuliskan definisi permasalahan tersebut. Ada dua, yaitu diantaranya yang pertama, bagaimana menjaga nama baik atau hubungan baik antara kedua belah pihak. Yang kedua, bagaimana menyelesaikan pembayaran tersebut. Dari kedua poin tersebut, yang ingin ibu bahas terlebih dahulu yang mana? Gimana? Yang jelas saya ingin beliau cepat untuk melunasi hutang, Pak. Baiklah, selanjutnya ibu bagaimana menurut ibu? Terus terang Pak, mengenai pemenuhan hutang ini saya mendapatkan kesulitan. Saya pikir kita bahas nama baik dulu. Bagaimana dari pihak ibu, apakah ada pertimbangan lain? Ya, boleh untuk membahas nama baik ini. Oke, bagaimana agenda pertama kita membahas nama baik dan hubungan baik antara ibu, selanjutnya baru mengenai pembayaran. Apakah ibu setuju? Iya setuju Pak. Oke, setelah kedua belah pihak setuju untuk membicarakan nama baik terlebih dahulu, maka selanjutnya saya berikan kesempatan untuk ibu mengajukan usulan mengenai pemecahan masalah ini. Kira-kira siapa yang terlebih dahulu mau mengemukakan usulan? Apakah ibu tergugat maupun penggugat mempunyai usulan penyelesaian masalah ini? Ya baik Pak, sebenarnya hubungan saya dengan ibu ini sangat cukup dekat dan sangat cukup baik. Maka dari itu saya berani untuk meminjamkan beliau dengan nominal yang sangat besar seperti yang dihutangkan. Namun sepertinya ibu ini memanfaatkan kebaikan saya. Nah, hal itu yang saya sulit untuk saya terima. Jadi dalam hal pelunasan hutang piutang, saya pasti akan melunaskan pembayarannya. Tapi saya harap tidak dalam waktu dekat ini karena saya sedang mengalami kesulitan keuangan. Saya mengharapkan pengertiannya. Oke, apakah ibu memiliki usulan untuk memberikan kepastian pembayaran kepada ibu penggugat? Baik, bagaimana jika kita melakukan perjanjian tertulis yang memuat mengenai bagaimana cara pembayarannya, terus berapa jumlah yang harus dibayar, serta tenggang waktu yang dibutuhkan? Saya rasa itu sudah cukup. Ya boleh, mengenai apa yang kita tuangkan pada perjanjian tersebut yang kami begitu Pak. Oke, baiklah. Sebelumnya kalau boleh saya menyampaikan, ibu-ibu selalu menginginkan adanya kelanjutan hubungan baik di kemudian hari. Namun masih membutuhkan waktu untuk memikirkan cara mengenai pelunasan pembayaran di kemudian hari yang dapat diterima dari kedua belah pihak. Bagaimana kita membahas usulan nomor 1 yang melanjutkan untuk menjaga nama baik atau tetap berhubungan baik? Apakah ibu memilih usulan untuk masalah ini? Yang jelas, untuk selanjutnya seharusnya ibu tidak mengambil tindakan gegabah semacam ini. Kalau masalah ini bisa dibicarakan dengan baik-baik, dengan begitu saya juga akan membayar hutang tersebut. Dan saya berjanji saya tidak akan menjelek-jelekan nama ibu. Baik, saya melihat ibu beritikat dengan menjaga nama baik masing-masing. Selanjutnya bagaimana pihak ibu? Silahkan tanggapi. Ya, pada dasarnya semua orang tidak menginginkan hal ini terjadi. Namun jikalau memang ada kejelasan dari pihak ibu
mengenai pelunasan utang piutang ini, maka hal seperti ini tidak mungkin terjadi. Baik, dari penjelasan para pihak, saya melihat ibu-ibu sepakat untuk tetap menjaga nama baik ataupun hubungan baik. Selanjutnya kita beranjak ke permasalahan nomor 2, yaitu tentang kewajiban pelunasan utang piutang. Bagaimana tanggapan dari pihak ibu tergugat? Mengenai pelunasan hutang piutang ini, saya pasti akan segera melunasinya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Namun saya mohon kesabaran Ibu, karena saya meminta penundaan pembayaran sampai 3 bulan ke depan. Oke, bagaimana dari ibu pihak memberikan kepastian soal pembayaran apa tanggapan ibu? Ya, tidak masalah asalkan dalam 3 bulan tersebut utangnya itu sudah lunas semuanya. Oke, jadi begini, membutuhkan kepastian dari ibu apakah bisa menjamin bahwa semua hutang ibu dalam 3 bulan ke depan ada pelunasan gitu? Iya Pak, jadi begini, awal saya berhutang kepada Ibu ini untuk keperluan penambahan modal usaha saya. Jadi untuk 3 bulan ke depan usaha saya akan ada banyak perkembangan dan saya akan melunasi saat itu juga. Menurut saya usulan Bapak sudah konkret. Bagaimana tanggapan dari Ibu atas usulan dari Bapak, Ibu? Terus terang untuk masalah utang piutang ini saya berharap agar segera dilunasi. Namun ya sudah, tidak apa-apa asalkan pada bulan ketiga ibu harus sudah melunasi semua hutang piutangnya. Oke, baik. Pada pertemuan mediasi ini kita telah mencapai kata sepakat, yaitu mengenai saling menjaga nama baik ataupun hubungan baik dan melakukan pembayaran dengan cara kontan pada bulan ketiga, dan artinya 3 bulan ke depan utang piutang ibu lunas dibayarkan. Benar begitu Bu? Ya, betul. Pak. Baik, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian. Bagaimana ibu-ibu? Setuju? Iya, setuju Pak. Setuju. Jadi baiklah Bapak Ibu, selanjutnya bisa menandatangani kesepakatan perdamaian. Silakan Ibu penggugat. Ya, silakan Ibu tergugat. Oke, saya sebagai mediator akan menandatangani kesepakatan perdamaian ini. Jadi setelah mediasi ini terjadi, bisa saya pastikan untuk perdamaian, kesepakatan perdamaian telah ditangani. Jadi kita telah berdamai, dinyatakan berhasil. Mungkin itu saja. Dipersilakan untuk para tergugat dan penggugat bisa bersalaman untuk menjaga nama baik dan untuk kedamaian selanjutnya. Silakan. Oke, terima kasih para tergugat, para penggugat. Oke, sekian, terima kasih.